Dari tambak ke meja makan, Hygiene selalu diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Di video kali ini kami akan membahas tentang Penerapan Good Manufacturing Practices pada rantai produksi udang dan rajungan. dengan saya, Vicky Adita Fadila, NIM C3002. dan saya Suraya Kira Aisyah Triwibowo dengan NIM C3101. Menurut buku yang telah saya baca, USDA 2020, udang merupakan komoditas perikanan bernilai tinggi. Daging udang juga mengandung 18-20% protein hewani, berkualitas tinggi, rendah lemak, dan kaya akan kalsium, fosfor, serta zat besi. Namun, udang juga merupakan bahan pangan yang mudah rusak atau perishable food karena kandungan air yang tinggi dan aktivitas mikrobiologis yang cepat. Merupakan salah satu komoditas ekspor yang dijual dalam bentuk olahan dan mengandung kandungan gizi yang lumayan tinggi. Menurut Herbowo et al. 2016, kandungan gizi pada rajungan mencakup protein sebesar 17,77% dan juga lemak sebesar 0,29%. Selain itu, rajungan juga mengandung asam amino esensial maupun non-esensial dengan kandungan asam amino tertinggi yaitu lisina sebesar 1,29% dan asam glutamat sebesar 2,02%. Indonesia merupakan salah satu produsen udang terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi udang nasional tahun 2022 mencapai 1,48 juta ton dengan nilai lebih dari 92 triliun rupiah. Pemerintah bahkan menargetkan produksi hingga 2 juta ton pada tahun 2024. Pada sisi lain, estimasi potensi sumber daya rajungan terbesar di Indonesia terdapat di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPPNRI 712 yaitu sebesar 23.508 ton per tahun atau setara dengan 40,57% dibandingkan dengan WPPNRI lainnya Kementerian KP nomor 19 tahun 2022. Rajungan dan udang merupakan salah satu potensi sumber daya perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional. Indonesia merupakan negara pengekspor ke berbagai negara, seperti negara Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, dan beberapa negara di Eropa, khususnya negara Amerika. Setiap tahunnya, hampir 90% produksi daging rajungan Indonesia masuk ke pasaran Amerika. Berdasarkan Agustina et al. 2014, pada tahun 2020, nilai ekspor rajungan Indonesia sebesar $367 juta atau setara dengan 6 triliun dengan volume 27,616 ton. Rajungan dan udang termasuk salah satu hasil perikanan yang umumnya bersifat perishable food atau mudah rusak dan busuk, sehingga proses ekspornya harus memenuhi standar HACCP, bebas dari antibiotik terlarang, kloramfenikol, serta memiliki sertifikat kesehatan dan uji laboratorium dari negara asalnya untuk mencegah penurunan mutu dan menjamin sanitasi pada proses pengolahannya, menurut jurnal Zapira dan Sipahutar 2021. Udang bisa diolah menjadi berbagai produk seperti udang kupas, udang beku, udang breaded, atau campuran seafood lainnya. Sedangkan rajungan biasa diekspor ke berbagai negara dalam bentuk segar, beku, maupun produk kaleng. Produk utama ekspor rajungan adalah daging rajungan pasteurisasi atau pasteurized crab meat. Produk ini memerlukan bahan baku daging rajungan yang berkualitas tinggi atau excellent. Di unit pengolahan ikan, pengolahan ini mengikuti standar mutu ketat agar tetap aman dan layak untuk dikonsumsi. Bagi produk makanan, sistem pengendalian mutu diawali dengan penerapan sistem Good Manufacturing dan sistem Good Hygiene Process. GMP merupakan suatu pedoman cara memproduksi makanan yang baik dengan tujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan yang bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Sedangkan GHP akan fokus pada proses menjaga kebersihan dan higienitas dari setiap produksi bahan makanan sampai makanan ke konsumen yang aman untuk dikonsumsi. Dalam rantai produksi udang, GHP diterapkan sejak tahap awal. Berdasarkan studi Havina et al. 2021, suhu bahan baku dijaga pada 3 derajat Celcius. Pengupasan dan pemotongan dilakukan sesuai standar dan produk akhir memiliki mutu organolektik tinggi serta kontaminasi mikrobiologis yang rendah. Rantai dingin dipastikan berjalan konsisten hingga suhu pembekuan mencapai min 21 derajat Celcius. Dalam penerapan GMP, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kesesuaian bahan baku, penanganan dan pengolahan, penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia, pengemasan, serta penyimpanan produk akhir dengan standar keamanan dan mutu yang ditetapkan Permen KP 17/2019. Proses pengolahan rajungan pasteurisasi dalam kaleng sesuai dengan SNI 69293/2010 yang terdiri dari beberapa tahapan proses seperti berikut, yaitu receiving, picking, sortir, darkroom, final
final checking, metal detecting, mixing, filling dan weighing, seaming, coding, pasteurisasi, chilling, packing, chill storage, dan stuffing. Mutu bahan baku dan produk akhir diuji dengan uji organoleptik, mutu fisik field, mutu kimia chloramphenicol dan pH, serta pengecekan suhu yang ideal untuk produk perairan. Penerapan sanitasi dan hygiene bertujuan untuk meminimalisir penyebab terjadinya kontaminasi silang antara produk dengan mikroorganisme. Di PT Trimitra Makmur, Situbondo, penerapan GHP mencakup air dan es yang aman, sanitasi personal, dan pencegahan kontaminasi silang. Namun, masih ditemukan tantangan seperti kebersihan toilet dan tempat cuci tangan yang belum optimal. Oleh karena itu, pelatihan kebersihan rutin dan sanitasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan mutu produk. Produksi ini terus meningkat, tercatat bahwa 1,9 juta ton hingga awal Desember tahun 2023 dan pemerintah menargetkan 2 juta ton produksi udang pada tahun 2024. Penelitian oleh Havina et al. 2021 memaparkan bahwa di fasilitas pengolahan udang, Vanemei kupas mentah beku, penerapan prinsip Good Manufacturing Practice (GMP) dan Sanitation Standard Operation Producer (SSOP) telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan akhir. Hasil uji menunjukkan mutu organoleptik produk mencapai skor 8 skala SNI dan kontaminasi mikrobiologis menurun dari 9 kali 10 pangkat 3 koloni per gram menjadi 2,5 kali 10 pangkat 3 koloni per gram sesuai standar SNI 3457/2014. Penerapan GHP yang dilakukan di PT Pan Putra Samudra Jawa Tengah meliputi pengadaan bahan baku dan bahan tambahan, sanitasi air dan es, sanitasi mesin dan peralatan produksi, pencegahan kontaminasi silang pada tahapan produksi, sanitasi ruang produksi dan lingkungan industri, sanitasi bahan kimia yaitu disinfektan, personal hygiene, pengendalian hama, serta penanganan limbah industri. Evaluasi sanitasi dan hygiene sangat penting dilakukan untuk menjaga keefektivitasan sistem sanitasi dan hygiene yang diterapkan dalam menjaga dan menjamin keamanan produk. Evaluasi sanitasi dan hygiene di PT Pan Putra Samudra dilakukan setiap 1 bulan sekali menurut Rahmania 2018. Penerapan GMP pada pengolahan udang dan rajungan sangat penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk melalui penerapan sanitasi, pengendalian produk, standar SNI dan BPOM hingga siap bersaing di pasar ekspor.